Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 16 Oktober. Hari biasa pekan ke-28. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan penuh sukacita. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengadakan perjanjian dengan umat-Mu. Anugerahilah kami iman seperti Abraham untuk percaya dan berharap hanya kepada-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Marilah kita baca bersama-sama. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikatakan bahwa setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Pernyataan Yesus ini menegaskan kepada kita, siapakah manusia yang layak mendapatkan keselamatan Allah, yaitu mereka yang mengakui Anak Manusia dalam hidupnya. Rasul Paulus melihat hal itu dalam jemaat di Efesus. Mereka dipuji oleh Paulus karena mereka hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus dan mengasihi sesamanya. Hidup mereka diwarnai oleh rasa percaya yang mendalam dan kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari Kristus. Kristus adalah kepala mereka dan mereka adalah tubuh Kristus. Mereka taat dipimpin oleh Kristus. Ketaatan itulah yang membuat mereka menaburkan kasih dalam hidup persekutuan. Dengan demikian, iman mereka bukanlah iman yang hampa atau mati, melainkan sungguh mereka terapkan dalam hidup persekutuan di antara mereka. Seperti yang dikatakan dalam surat Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, iman yang mati. Jadi, iman adalah jiwa dari perbuatan kita. Iman adalah sumber gerak kita untuk tetap berbuat kasih tanpa jemu, tanpa ingin melihat hasil, tanpa ingin dibalas dengan kebaikan juga. Kita akan tetap berpegang pada ajaran kasih dan mengikuti Tuhan Yesus di hadapan segala makhluk, walaupun kepahitan yang kita terima. Roh Kudus akan senantiasa membimbing dan menyertai kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka marilah kita sadari akan rahmat dan kasih Tuhan
yang melalui rohnya selalu menuntun, membimbing kita, sehingga kita tetap ada di jalan Tuhan. Kita dijauhkan dari segala godaan-godaan, segala gangguan-gangguan dalam hidup kita yang seringkali akan dan ingin menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, maka marilah kita tingkatkan iman kita, relasi kita dengan Tuhan Yesus, agar kita dijauhkan dari segala godaan-godaan itu. Dan Roh Kudus yang selalu membimbing, menuntun kita akan tetap menyertai perjalanan hidup kita. Maka mari kita menyadari akan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus itu dalam setiap pengalaman-pengalaman hidup kita. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia. Walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita kan menang, jangan bimbang. Laksanakan karya nyata, jangan hanya berbicara, jangan pula pura-pura. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia. Walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita kan menang, jangan bimbang. Walau penuh pengorbanan, namun penuh pengharapan, jangan kita putus asa. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia. Walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita kan menang, jangan bimbang. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.